di situ. Yang kedua, perempuan itu sawah. Laki-laki harus ngerti bahwa sawah itu dimanapun kalau mau ditanami harus bersih, harus sehat. Jangan sampai banyak rumput. Kalau sawahnya banyak rumput, tanamannya jelek. Makanya perempuan nggak boleh jelek, nggak boleh banyak rumput. Kalau udah mulai jerawatan, ya harus dikasih skincare. Loh, itu tugas laki-laki, membersihkan wanita ini. Iya, kasih perhiasan yang bagus, kasih gelang, kasih daster yang bagus, karena sawah yang bagus membuat kita kerasan menanam. Jangan sawah sampah tok gitu ya, pengen gadekno aja itu nanti. Sawah itu kalau ditanami harus banyak air, harus banyak pupuk. Makanya perempuan itu nggak boleh kering, harus banyak uang. Dan tugas laki-laki ngasih perempuan uang gitu. Sebenarnya itu rumus, karena Allah menyatakan nisa hukum harsul. Perempuan itu sawah dimanapun itu kalau mau ditanami harus banyak pupuk, banyak air, jangan sampai kering. Masa pengen bakso aja kering, ya melet-melet gini. Itu maka kalau perempuan lagi hamil harus mendapatkan jaminan sosial yang mapan. Nah, itu tugasnya bupati, wali kota apa gitu. Maka tugas kita juga menyiapkan calon bupati untuk menjamin muslimat, fatayat yang mau punya anak ada jaminan ekonomi. Itu penting. Dan sawah kalau mau ditanami itu, kalau ditanami nggak boleh dibakar. Kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Ini oke, cuman jarang disampaikan karena kiainya laki. Bener, perempuan itu sama, nggak boleh dibakar kalau ditanami tanamannya nanti. Maka laki-laki harus pintar meredam wanita. Makanya laki-laki itu gombal-gombal dikit harus bisa untuk meredam. Jangan sampai perempuan itu dibikin marah, apalagi kawin lagi, jangan. Hah? Loh ya betul loh, ini rumus fikih kok. Loh, makanya laki-laki harus bisa meredam wanita kalau marah seperti apa, jangan sampai marah. Karena apa? Laki-laki itu lebih mencintai istri daripada anak. Coba sampean cari, benarkah laki-laki itu lebih mencintai anak daripada istri? Bohong. Semua laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Jadi kalau demi anak itu bohong, demi istri. Bukti cinta suami pada istri itu terlihat daripada anak. Pulang kerja coba, anak dipangku tetangga, nggak ada masalah kok. Lah iya kan? Lah coba kalau tiba-tiba istrinya dipangku tetangganya, bawa kujang. Nah, itu bukti bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Tanya Gus Aziz, gimana? Jadi itulah. Jadi itu. Makanya perempuan ini harus ditenangkan hatinya. Saya punya pengalaman ya. Dengan istri saya itu punya pengalaman. Jadi mumpung mau pernikahan, jadi sekalian tak jelasin. Satu ketika istri saya tak suruh dandan yang cantik dek, karena nanti jam 8 akan ada pernikahan santri, jangan sampai kalah cantik sama santri. Dandan istri saya dari habis subuh sampai jam 6. Setelah itu saya ajak pergi, yaudah yuk kita pernikahan. Nah ternyata apa, di sebuah perempatan ada lampu merah, ada perempuan kena mentari pagi di dalam mobil, cawatinya luar biasa. Mungkin orang Bandung itu, rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Mulut saya lupa kalau lagi bawa istri. Yang nyupiri saya namanya Arifin, itu lu cantik ya tuh perempuan di sini. Saya lupa bawa istri. Istri saya langsung marah, saya ditarik dari belakang, kagetnya ya Allah. Saya dibilang dasar mata laki-laki, ditarik itu, ini benihnya copot sini, dicubit di sini itu udah kayak tang. Aku ada aja begitu, coba aku nggak ada.
Dasar mata laki-laki, aku yang dari pagi berdandan tidak pernah dipuji. Itu perempuan sekelebat saja pujiannya seperti itu. Ya jangan marah. Nggak marah bagaimana? Aku ini istrimu nggak dipuji, itu siapa? Ya aku juga nggak tahu itu siapa. Makanya mata itu jangan jelalatan. Sambil sudah mulai menangis. Tapi saya nggak mungkin bilang enggak deh, nggak mungkin, udah ngomong. Nah, akhirnya saya sebagai laki-laki ya tegar saja. Iya, aku memang lihat perempuan yang cantik, tapi kan sudah tersembunyi kayak gitu, masih saja dilihat. Ya aku ini laki-lakimu, laki-lakimu, aku nggak mungkin melihat perempuan kok nggak terlihat di depanku. Setersembunyi apapun perempuan itu, kalau cantik pasti bisa kulihat. Ditarik saya dari belakang, ngomong keras saya, iya, dan aku akan minta maaf untuk urusan seperti ini. Tambah marah dia. Begitu ya, iya, kenapa? Setiap perempuan cantik setersembunyi apapun pasti bisa kulihat. Karena aku kalau nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Langsung, loh, harus bisa, laki-laki harus bisa. Itu menenangkan. Dia juga tahu kalau itu gombal, tapi itu tenang. Nah, iya. Makanya untuk menenangkan itu laki-laki harus bisa, pintar. Seperti seandainya nanti ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak menikah, tiba-tiba si perempuan ibu-ibu ini WA mantannya, kekasihnya yang dulu di WA. Laki-laki gak perlu marah, udah diem aja, pasti ada sesuatu yang salah. Tapi kita laki-laki nahkoda keluar, selamatkan dia, jangan sampai dia terjatuh ke lembah yang salah dengan kita marah. Kita bebas saja. Kekasihku, apa man? Aku kok lihat kamu masih WA-an sama mantanmu? Enggak kok. Iya, tadi udahlah, jujur gak apa-apa. Kalau kau masih rindu mantanmu, rindukan. Bila perlu hadirkan mantan-mantanmu di dalam mimpimu. Aku sebagai laki-laki nggak ada masalah kalau kau masih merindukan mantanmu. Hadirkan mantan-mantanmu seluruhnya di dalam hatimu. Jangan pernah kau hapus mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Jadi gagah laki-laki itu, jangan ini. Bener, laki-laki harus gagah, harus siap menerima apapun yang terjadi. Dicakar ya siap laki-laki. Loh, karena sudah terlanjur saya terima nikahnya, ya menerima dengan seluruh konsekuensinya. Gendutnya kita terima, cerewetnya kita terima, ngamuannya kita terima, semua kita terima. Oh, kita yang terima kok. Perempuan cuma dipasrahkan, kita yang terima. Makanya saya pernah ya, waktu mantan baru, peci saya itu nggak ada. Istri saya tak suruh nyari, ketemu ada peci. Kaget saya itu luar biasa, begitu dia pegang pada peci ini, saya pak terlatap gitu. Karena apa? Isinya itu bukan peci, tapi seluruh surat perempuan sebelum dia. Wih, itu sudah, saya udah keringat dingin itu. Semoga tidak dibuka. Semoga ternyata dibuka. Kok nggak ada? Ini apa katanya? Oh, itu di rumah saya. Ya Allah, ini apa, Mas? Ini apa? Ya, itu surat dari perempuan sebelum kamu. Sebegini banyak, namanya berbeda semua. Saya jujur, iyalah, karena aku memang banyak dicintai wanita sebelum kamu. Saya nggak bohong, saya jujur bilang iya, karena saya banyak dicintai wanita sebelum. Tapi sebanyak ini, dan berarti aku bukan yang pertama, bukan. Kalau kau yang pertama di usia segini, pasti aku laki-laki bermasalah. Karena belum ada yang mencintaiku sebelum kamu. Kamu mau mendapatkan laki-laki yang tidak pernah dicintai wanita yang lain. Saya jawab begitu. Seperti juga kamu, pasti banyak laki-laki yang mencintaimu sebelum aku. Kita ini kan ibarat pertarungan, kekasihku. Kau diperebutkan oleh yang lain, aku juga diperebutkan oleh yang lain. Dan perebutan cinta itu seperti padang Kurusetra, menghasilkan perang Kurawa dan Pandawa. Saya bilang begitu. Dan perang itu terus berlanjut sebelum kita ketemu. Tapi setelah kita ketemu, perang itu berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Ya, kan tenang Gus Aziz kayak gitu. Nah itu perlu.
untuk menenangkan itu. Karena apa? Perempuan itu berat sebenarnya. Saya itu nggak pernah berani mengganggu perempuan karena jadi perempuan itu berat. Saya pernah gagal jadi perempuan. Ini belum ada yang tahu ya. Saya itu pernah gagal jadi perempuan. Saya asli pakai shot pernah jadi perempuan dan gagal. Jadi saya pulang ngaji, saya marah sama istri karena rumah berantakan. Ini rumah berantakan. Istriku jawab, ini anakmu juga yang bikin rusak rumah ini. Ya kalau bukan anakku terus siapa? Kalau bukan anakku kamu nggak di sini. Iya makanya kalau belum pernah jadi perempuan jangan ngomel aja. Nggak tahu itu kemasukan apa, tiba-tiba istriku itu ngomel. Akhirnya terus maunya apa? Apa kalau harus menjadi perempuan? Ya coba jadi perempuan. Oke, saya bilang kan. Akhirnya terjadilah kesepakatan saya akan jadi perempuan selama 24 jam. Akhirnya tanda tangan saya sama istri saya di hitam di atas putih. Saya Ahmad Muafiq menandatangani kesepakatan akan menjadi perempuan selama 24 jam. Dan engkau boleh pergi sesukamu kemana saja dan tidak pulang sebelum aku suruh pulang. Tertanda Ahmad Muafiq. Ada materainya. Akhirnya beneran pede, saya pergi sana. Jam 2 malam tak usir istri saya, kamu pergi yang jauh. Ini ada uang 10 juta. Iya, bener saya kasih 10 juta cash itu. Kamu makan sesukamu, kamu ajak teman sesukamu, bawa mobil yang kamu suka yang mana. Jangan pulang kalau aku nggak telepon. Yes katanya. Pergi dulu. Yes gitu. Wah, merdeka dia pergi entah kemana. Saya jadi bapak ganti ibu, bangunin anak subuh-subuh, gak ada yang bangun. Istri saya biasanya kalau anaknya gak bangun itu dicubit, tak cubit malah saya ditendang. Ya Allah, akhirnya nangis semua, turun ke bawah, ada yang bawa pempes, ada yang bawa apa, dan gak tahan saya, tapi masih tahan, baru pertama. Akhirnya jam mandi tak semproti satu-satu, yang kecil nangis karena kepanasan. Allah, kalau ya Allah nah, maafin bapak, makku mana? Baru 1 jam udah nanya maknya kemana. Begitu waktunya sekolah, saya nggak ngerti sepatunya itu yang mana. Gagal sekolah, tapi masih pede. Jam 9 seluruh rumah itu berubah karena dicat pakai listrik ibunya. Mau telepon udah nggak kuat sebenarnya saya itu lihat saya, tapi mau telepon itu harga diri. Harga diri. Jam 11 itu sudah ada yang di bawah meja. Ya Allah, akhirnya jam 12:30 saya benar-benar nyerah, nggak tahan saya. Saya telepon istri, assalamualaikum, nggak dijawab, cuman bilang nyerah nih ye. Habis itu dia pulang itu, tak pegang tangannya, tak cium 7 kali, sudah habis itu. Saya udah nggak pernah marah lagi itu, masya Allah. Ternyata jadi perempuan itu berat. Jadi akhirnya saya ngerasa perempuan itu kalau ngomel itu ternyata buang sampah. Nah laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampahnya ditutup dibuang ke tempat tetangga kita pusing. Oh udah ada gini aja lah itu. Itu rumus itu. Jadi laki-laki siapapun yang bisa berani menerima saya terima nikahnya harus siap dengan konsekuensinya. Kalau perempuan kita marah, ya aku udah kegerahan tidur di sini, maka tugas laki-laki mencari AC. Loh iya kan, belikan AC kalau udah kekeringan. Kalau perempuan sudah ke pasar, sudah belepotan bedaknya, maka tugas laki-laki carikan Avanza. Iya kalau perempuan sudah gendut, harus carikan mobil, gak bisa lagi naik Mio. Maka laki-laki manapun jangan pernah menganggap perempuan adalah beban, tapi jadikan perempuan adalah proposal terindah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, istriku sudah gendut ya Allah, minta Innova ya Allah. Ya Allah, istriku punya anak 4 ya Allah, capek kasihan ini, minta rumah yang besar, kasih. Udah itu. Anak saya lari-lari, istri saya butuh jogging, butuh apa? Kalau di lapangan nggak pantas punya, yuk jogging di lapangan. Ya Allah, istri saya minta jogging ya Allah. Akhirnya saya minta beli tanah yang luas ya Allah, rumah nggak perlu gede. Rumah saya kecil, halamannya 25 hektar. Lebar, nggak panjang lah. Nah itu, saya itu selalu jadikan perempuan saya itu proposal kepada Allah.
dia tambah gendut, saya minta kepada ya Allah tambah gendut ya Allah. Innova nggak muat ya Allah, Alphard ya Allah. Ya Alphard saya 4 karena proposalnya perempuan saya itu. Makanya dia selalu mendampingi saya kemanapun karena dia proposal. Ya Allah, kurang roso ya Allah, kurang kuat ya Allah. Alphard minta yang besar dan kuat, kasih Land Cruiser. Ya Allah kurang besar, kasih Sprinter. Nanti ya Allah kasih kurang besar lagi tambah truk gitu. Kita ini kadang tidak pernah menganggap bahwa kita selalu menganggap perempuan itu beban. Makanya sebatas itulah yang kita dapat, beban itulah tiap hari dapat cerewetnya, dapat emosinya. Gitu. Nah ini kalau tertata baik, perempuan-perempuan ini baik, dari sinilah akan lahir generasi yang baik. Nisa hukum harsul lakum, perempuan ini sama mau tumbuhkan generasi yang baik. Dan ini adalah madrasatul ula, madrasah pertama, jadi guru pertama buat anak. Makanya ketika suami emosi, perempuan emosi, latihan apa? Latihan bernegosiasi. Jangan marah kalau laki-laki cerewet, juga jangan marah kalau perempuan cerewet. Karena apa? Itu pelajaran pertama buat kita yang akan jadi bekal ketika nanti mengajari anak. Kalau punya anak cerewet, kita udah paham, oh bapak nih banjen, oh ibunya. Nah anak kalau cerewet jangan dimarahi, karena bengalnya anak, kerasnya anak adalah modal dia untuk bernegosiasi di luar rumah. Itu penting.